dulu sebelum nikah. Sebab kalau sudah nikah, apapun yang sudah terjadi adalah harus diterima dunia. Rasulullah katakan, ya Rasulullah, ini saya punya calon ini tangannya gampang disentuh laki-laki lain. Ceraikan dia kalau kamu dicerai. Nggak bisa. Kalau sudah nikah itu kan kemarin sudah kita bahas bulan lalu. Hak kita ini terbatas, kewajiban kita terbatas. Orang nikah itu nggak enak, kemarin sudah kita bahas. Tapi nggak nikah lebih nggak enak. Kita kewajiban nggak bisa, kita mau pergi seenak keluar dan nggak bisa. Kita udah statusnya udah punya suami kok, udah punya istri kok, udah nggak bisa sembarangan. Oleh karena itu kan silakan. Itu plus-plus itu juga bagus tuh. Paling enak jadi bujangan, mau pulang malam nggak ada yang lain. Memang benar. Tapi kalau tidak nikah mau pulang malam, masya Allah dilaknat seluruh makhluk. Ini kan hadisnya jelas. Sudah ada hak dan kewajiban, nggak bisa sembarangan. Walaupun saya suami, istri saya keluar, saya nggak pakai izin nggak apa-apa. Saya ibadah sholat, ibadah saya nggak keterima. Saya pergi umroh, pergi haji, nggak ada artinya. Nah ini semua karena apa? Ada sudah keterikatan. Nikah itu sudah diikat, nggak bisa sebebas itu. Nah mumpung belum nikah, pilih yang baik. Kenapa nyesal? Sekarang kalau sudah terlanjur udah nggak bisa. Mau apa lagi? Nah di sini nanti ada bagaimana caranya? Ada. Nanti ada bagaimana caranya? Bagaimana Anda melihat daripada besan Anda? Inilah yang akan menentukan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu, lihatlah dia terlebih dulu. Nikah ini jangan buru-buru. Tapi nanti kalau sudah nikah, silakan. Memang karena sesungguhnya hal itu lebih mendorong kelestarian cinta di antara kalian, supaya yang Anda bilang cinta itu menjadi langgeng, nggak cerai di tengah jalan. Banyak orang yang sudah kawin, lah malam pertama capek, lagi ada kawinan kok, nggak sempat hubungan suami istri. Hari kedua datang bulan, setelah datang bulan, loh ini bagaimana? Ternyata bulan depan belum disentuh, kok sudah hamil? Lu sama siapa sebelum sama gue? Ini yang bahaya. Padahal kita udah nikah. Mau bicara apa? Ini yang hati-hati. Oleh karena itu kenapa kalau orang cerai nggak boleh si perempuan itu langsung nikah? Nggak boleh. Harus nunggu 3 bulan dulu supaya rahimnya bersih dari suami yang pertama. Jadi ini diatur. Tidak ada agama yang mengatur kehidupan yang benar, kata Pangeran Charles, seperti orang Islam. Enggak ada. Agama lain, hari ini cerai, besok si istrinya udah kawin sama-sama lagi. Lah anaknya anak siapa? Jadi kita jangan mau, kita harus lihat dulu. Anda boleh melihat dulu, lihatlah terlebih dahulu. Ini Rasulullah mengulang. Janganlah seorang laki melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Ini nggak boleh. Saya mau minta anaknya Mbak Lita, misal anaknya Mbak Lita ada yang perempuan, saya mau ngelamar, saya harus lidikin dulu. Calonnya anaknya Mbak Lita ini sudah punya calon atau belum? Kalau sudah punya calon dan kita lamar, haram hukumnya. Apalagi dalam keadaan Mbak Lita lagi pembicaraan, udah diminta sama orang lain, sudah ada pembicaraan, kita minta, haram. Sebab kadang-kadang si perempuan besan itu melihat kita ada kelebihan, dia bisa memutuskan orang itu, bisa memilih kita, maka anak kita ini bakal hancur rumah tangganya. Nah, jadi kalau mau melamar anak seseorang harus ditanyain dulu, sudah ada gebetannya apa belum?
Sudah ada calonnya atau belum? Hati-hati, nanti kita akan cari bagaimana dalam Islam itu ta'aruf. Mengenalnya, yang tadi harus kenal itu sejauh mana. Tapi kalau Anda kenalnya sudah mau jalan berdua, jangan berharap nanti anak kita rumah tangganya benar. Sebab waktu dia jalan itu di tengahnya sudah setan. Lah kalau temennya udah setan, ya coming soon lah. Tunggu tanggal mainnya. Ini memang aturannya ada. Nah, cuman waktunya yang sudah nggak ada. Insya Allah kita akan masih membahas bulan depan. Nggak terasa tuh, sebulan itu begitu cepat. Nah insya Allah kita masih di dalam bab fikih Islam ini mengenai bagaimana berumah tangga. Jadi kalau kita tadi kemarin sudah tahu apa tujuan nikah, nah sekarang dalam keadaan orang tuanya dampingi anaknya untuk apa? Untuk supaya mencari pasangan. Bagaimana cara nyelidikinya? Nah tadi sudah disebut sebagian. Nah insya Allah kita sambung. Mudah-mudahan bulan depan dengan sehat walafiat. Ada yang mau tanya sebelum kita ambil wudhu? Silakan kalau ada yang mau nanya. Ada? Kenapa pada nyesal? Kayaknya gitu sih. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya baca doa, saya ingatkan insya Allah habis dari pengajian ini kita ke pesantren untuk membagi sembako buat anak yatim dan orang miskin. Nah insya Allah mudah-mudahan nanti kita juga tambah doa di sana supaya anak-anak kita dipilihkan Allah jodoh dan turunan yang soleh dan solehah supaya selamat di dunia wal akhirah. Sebab alangkah celakanya begitu kita sakaratul maut, kita melihat anak dan istri atau cucu kita dalam keadaan tidak enak, itu adab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang kita cintai yang telah Kau panggil terlebih dahulu. Wabil khusus saudara kita Ibu Budi yang beberapa saat lalu masih ada bersama kita, kemarin telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan tempat yang mulia, diampuni segala dosanya, serta di keluarganya diberikan ketentraman. Kepada suami, istri, anak, orang tua kami, wabil khusus Pak Surasa, Ibu Surasa, dan semua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya Allah, peliharalah mereka. Jangan mereka termasuk orang-orang yang sesat. Jangan Kau sesatkan mereka setelah Kau beri hidayah, ya Allah. Jagalah mereka hingga kelak menghadap-Mu. Ya Allah, muliakanlah kami dengan ilmu tadi dan mudahkan kami mengamalkannya. Oleh karena itu kami ingin memperbaiki kehidupan kami, terutama untuk akhirat kami. Jagalah rumah tangga kami. Oleh karena itu jangan Kau cabut nyawa kami terlebih dahulu, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam sehat, panjangkan umur kami dalam taat, berikan rezeki yang banyak yang tidak diadab, jauhkan daripada segala musibah dan fitnah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang mulia supaya kami dapat pergi ke Ka'bah-Mu, menziarahi makam Nabi-Mu, serta pergi ke Masjidil Aqsa-Mu. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami terpelihara dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Hilangkan seluruh penyakit kami, baik penyakit badan maupun hati kami, supaya kami merasakan nikmatnya hidup bahagia di dunia, di kubur dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyaniya salihah ala man wahidna ali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jangan kau tolak doa kami. Kalau kau tolak, kepada siapa lagi kami harus memohon? Dengan keberkahan Nabi-Mu ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah.